Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi imanan bikamalihi wa azamatihi wa khudu'an li jalalihi wa izzatihi wa tasliman li hikmatihi wa masyiatihi wa tam'an fi karamihi wa jannatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, yahdi man yasha'u bi fadlihi wa rahmatihi wa yudhillu man yasha'u bi 'adlihi wa hikmatihi. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluhu wa aminuhu 'ala wahyihi. Adha'at dunya bi sunnatihi wa rahimal alamina bi da'watihi wa ahsana khuluqihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa astaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa wa qad khaba man ittaqa. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari ini kita mengagungkan nama Allah Ta'ala dengan bertakbir, bertahmid, bertasbih, dan bertahlil. Kita mengagungkan nama Allah Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat yang sangat banyak yang diberikan kepada kita semuanya. Kita dipertemukan kembali dengan Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban, Hari Raya besar, yang mana sebagian saudara-saudara kita tidak diizinkan bertemu pada hari seperti ini karena telah dipanggil oleh Allah Ta'ala. Mari kita bersama bersyukur dan selalu memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari raya Idul Adha seperti ini adalah sebuah momentum, waktu yang tepat untuk bersama-sama kita bermuhasabah, merenungkan kembali tentang sejarah yang telah diukir dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau ini memiliki keistimewaan, keutamaan. Paling tidak ada 4 keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau. Yang pertama, bahwa Nabi Ibrahim adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Paling tidak ada 16 rasul dari keturunan beliau, yang sebagian besar adalah memang dari Bani Israel. Dan Allah Ta'ala mengabadikan nama Ibrahim dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Yang kedua adalah bahwa Allah Ta'ala menyebutkan kata uswah hasanah, contoh teladan, dalam Al-Quran itu hanya 2 kali, yang ditujukan untuk 2 tokoh Rasul. Yang pertama yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah Muhammad contoh teladan.
Yang kedua di surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh ada contoh yang baik untuk kalian pada Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Yang ketiga, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan gelar Khalilullah, kekasih Allah kepada Nabi Ibrahim dan juga kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa 125, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Dan juga dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, wa inna allaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalila. Dan sungguh Allah telah menjadikan aku, yaitu Rasulullah, sebagai seorang kekasih, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai seorang kekasihnya. Yang keempat, keutamaan Nabi Ibrahim adalah kita selalu membaca sholawat Ibrahimiyah pada saat kita duduk tasyahud atau duduk tahiyat, yang disandingkan nama Nabi Ibrahim dengan nama Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat rahimakumullah, banyak sekali keteladanan uswah hasanah yang bisa kita ambil dari sejarah hidup Nabi Ibrahim ini. Di sana ada at-tadhiyah atau pengorbanan. Di sana ada asyaja'ah ataupun keberanian. Di sana ada as-sabat, keteguhan. Di sana ada as-sabr ataupun kesabaran. Di sana ada at-tawakkul, tawakal, totalitas berserah diri kepada Allah Ta'ala. Di samping itu di sana ada al-usrah as-sakinah, yaitu keluarga yang sakinah. Yang akan menjadi tema pembahasan di poin ini adalah tentang tarbiyatul aulad, bagaimana pengasuhan pendidikan beliau kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, yang kalau istilah modern adalah parenting. Jadi pada waktu singkat ini kita akan mentadaburi, menghayati tentang parenting Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam Al-Quranul Karim. Paling tidak ada 7 metode parenting atau pembinaan pendidikan anak-anak yang telah dicontohkan Nabi Ibrahim kepada kita semuanya. Yang pertama adalah dengan memperbanyak doa. Yang kedua adalah dengan memilih tempat tinggal. Yang ketiga adalah menjaga keharmonisan. Yang keempat adalah berdiskusi ataupun berdialog. Yang kelima adalah komitmen. Yang keenam adalah bekerja sama. Yang ketujuh adalah selalu memberikan wasiat atau penasihat. Kita akan membahas secara singkat poin demi poin dari 7 metode parenting beliau ini. Yang pertama adalah dengan berdoa. Dan inilah poin yang paling penting. Sebagai seorang ayah, kita harus meneladani Nabi Ibrahim dalam hal berdoa. Jemaah sekalian, interaksi atau hubungan antara Nabi Ibrahim dengan salah satu putranya Ismail itu interaksi yang bisa dikatakan sangat-sangat jarang. Kalau Nabi Ishak memang berada di Palestina, tapi kalau Nabi Ismail ini berada di Mekah. Jadi paling tidak kalau kita hitung hanya 4 kali interaksi antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini. Pada saat yang pertama beliau mengantarkan Nabi Ismail bersama ibundanya Hajar ke Mekah. Yang kedua adalah pada saat beliau diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail ini. Yang ketiga adalah pada saat beliau berkunjung ke Mekah dan tidak mendapatkan Nabi Ismail, tapi mendapatkan istrinya yang sepertinya akhlaknya kurang baik, sehingga Nabi Ibrahim memberikan isyarat untuk menceraikan istrinya. Nah, yang keempat adalah pada saat beliau bertemu dengan istrinya dan disuruh untuk mempertahankan. Yang di samping itu ada perintah
Di sela-sela itu berarti 4 atau 5 ya, beliau disuruh untuk membangun pondasi Ka'bah bersama putranya Ismail ini. Jadi kurang lebih interaksinya yang terbatas. Ini menjadi pelajaran bagi ayah yang barangkali tidak selalu bisa membersamai dalam rumah tangga, mungkin karena urusan pekerjaan atau yang lainnya ya. Jadi tidak selalu membersamai keluarganya, khususnya anak-anaknya. Apa faktor yang terpenting yang dilakukan Nabi Ibrahim? Faktor yang utama adalah beliau selalu dan rajin berdoa. Banyak sekali doa Nabi Ibrahim yang diabadikan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah ketika beliau memohon keturunan. Beliau sudah usia sangat sepuh dan belum diberikan karunia anak, maka beliau sering berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak keturunan yang soleh. Surat As-Saffat ayat ke-100. Kemudian pada saat yang lainnya di surat Ibrahim ayat 40 beliau berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikanlah aku seorang yang selalu menegakkan sholat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku, Rabbana wa taqabbal doa, ya Allah terimalah doa kami. Jadi doa adalah mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Dan takdir itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Oleh karena itu mari kita selalu berdoa memohon untuk anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Jadi ini adalah poin penting yang perlu kita teladani dari beliau. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim ini memilih tempat tinggal yang kondusif. Pada saat beliau menghadapi kezaliman Raja Namrud di Babilonia, di daerah Iran dan sekitarnya sana, beliau sudah menyampaikan argumen-argumen tentang ketauhidan, tetapi ditolak mentah-mentah oleh Namrud dan juga oleh masyarakatnya, bahkan dari ayahnya sendiri juga tidak menerima. Maka kondisi seperti itu tidak memungkinkan beliau meneruskan dakwahnya. Maka beliau berhijrah ke Palestina. Kemudian sempat juga ke Mesir, kembali lagi ke Palestina, dan beliau mengantarkan Hajar dan Ismail ke Mekah, yang ini semuanya atas izin Allah Ta'ala. Jadi memilih tempat ini sangat penting. Nabi Ibrahim mengatakan yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-26, wa qala inni muhajirun ila rabbi. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berhijrah kepada Rabbku, kepada Tuhanku. Bagaimana kita berusaha untuk mengkondisikan keluarga kita di tempat tinggal yang kondusif, yang bagus, yang rajin tetangga-tetangganya untuk melaksanakan ibadah, tetangga-tetangga yang berakhlak baik, tetangga-tetangga yang gotong royong, yang kompak. Pokoknya tempat tinggal yang kondusif supaya anak-anak kita dalam hal bergaul dengan sesamanya juga bergaul dengan anak-anak yang baik. Ini poin penting yang perlu untuk kita teladani. Yang ketiga adalah Nabi Ibrahim selalu menjaga keharmonisan, hubungan yang erat di antara anggota keluarga. Nabi Ibrahim ini pribadi yang harmonis, pribadi yang penyayang. Kata Ibrahim ini kalau ditinjau dari bahasa Arab dari dua suku kata, yaitu ab dan rohim. Ab itu artinya ayah, rohim itu artinya penyayang. Jadi Ibrahim adalah seorang ayah yang penyayang. Beliau memiliki sifat kedermawanan yang luar biasa. Dan beliau mendapatkan amanah pada awalnya ya, bersama dengan Sarah, sudah lama tidak mendapatkan keturunan, dan pada saat Nabi Ibrahim berkunjung ke Mesir mendapatkan hadiah seorang wanita Hajar yang oleh Sarah, Nabi Ibrahim diminta untuk menikahi Hajar ini. Akhirnya memiliki keturunan yang bernama Ismail. Nah, setelah keberadaan Ismail inilah timbul biasa dalam rumah tangga ya, rasa kurang nyaman ataupun kecemburuan pada ibunda Sarah. Akhirnya Nabi Ibrahim diberikan perintah Allah Ta'ala untuk memindahkan
Hajar ini ke Mekah, perjalanan yang sangat jauh, yaitu antara Palestina dan Mekah kurang lebih 1.500 km beliau tempuh dalam rangka untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala. Nah, ternyata di Mekah memang betul-betul tempat yang pas untuk Hajar dan Ismail. Pada waktu yang cukup lama ada suku Jurhum yang mau melakukan perjalanan ke Syam. Ketika melihat di Mekah banyak burung-burung, maka diyakini pasti ada sumber air di sini. Dan ternyata betul ketika dicari-cari, ternyata ada seorang ibu dan putranya yang berdiam di dekat air yang disebut air Zam-Zam itu. Maka suku Jurhum minta izin tinggal di sana sambil memberikan uang sewa, dan sudah sangat lama mereka berdiam di sana dan mereka menguasai Mekah. Dan pada saatnya nanti Ismail itu dinikahkan dengan salah satu putri dari suku Jurhum. Suku Jurhum adalah dari Yaman, sedangkan Nabi Ismail dari Palestina, dari Syam. Sehingga dalam doa Nabi sering mengatakan, Allahumma barik fi Yamanina wa fi Syamina. Ya Allah, berikanlah barokah untuk Yaman kami dan Syam kami. Karena kalau dari keturunan Nabi Ismail itu ada Nabi kita Muhammad SAW. Poin keempat adalah Nabi Ibrahim ini sering berdiskusi, berdialog. Ada komunikasi yang bagus antara beliau dengan putranya, yang diabadikan di surat As-Saffat ayat ke-102, sebuah dialog yang luar biasa ya. Isinya berisi tentang bagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, tapi dengan bahasa yang halus sekali. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya. Ketika Nabi Ismail ini sampai pada usia yang mungkin kita katakan balik, yang bisa berusaha ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada putranya, ya bunayya. Panggilan yang halus dengan ismut tasghir, bukan ya baniya, tapi ya bunayya, wahai putra kesayanganku. Ini arafil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidur. Pada saat tidur itu aku bermimpi, anni adbahuka, sesungguhnya aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Coba bagaimana pendapatmu ya. Beliau memberikan ruang diskusi kepada putranya, dialog, bagaimana pendapatmu dengan mimpiku ini. Maka putranya yang saat itu memiliki keimanan mengatakan, qala ya abadi, wahai ayahku. Ya abadi ini juga panggilan mesra ya, bukan ya abi, tapi ya abadi, wahai ayah yang saya hormati, yang saya sayangi. If'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Syatajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar. Jadi poin ini adalah kita ambil pelajaran, hendaklah kita sebagai orang tua sering berdialog dengan anak-anak kita. Apa keinginan mereka, apa aspirasi mereka, apa keinginan mereka di masa akan datang, mau melanjutkan studi kemana, itu ada dialog. Kita orang tua tidak hanya mendoktrin, memerintahkan, tetapi kita kasih ruang jawab kepada mereka apa yang mereka inginkan. Poin kelima adalah komitmen, iltizam ya. Nabi Ibrahim ini seorang yang komitmen terhadap kebenaran. Dan ini juga poin yang tidak kalah pentingnya ya. Jemaah sekalian, kalau kita ingin putra-putri kita menjadi generasi yang soleh-solihah, maka tugas pertama kita adalah mensolihkan kita sebagai ayah, mensolihahkan kita sebagai ibu. Kalau ayah ibunya itu pribadi-pribadi yang soleh-solihah, insya Allah keturunannya juga menjadi keturunan yang soleh-solihah. Itulah yang dipraktikkan Nabi Ibrahim. Di antara ayat yang menyebutkan ini di surah Al-Nahl 120, Allah berfirman, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu disebut umat. Beliau satu tapi memiliki level umat, artinya pemimpin yang memimpin umat dalam jumlah yang besar, yang memiliki sifat apa? Qanitan, tunduk patuh kepada Allah. Hanifa, yang lurus melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Walam yakum minal musyrikin, dan beliau bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi ini poin yang penting bagi kita semuanya.
Bagaimana kita sebagai orang tua harus berkomitmen dengan ibadah-ibadah, terutama yang wajib, yang sunnah. Kita komitmen dengan akhlak-akhlak yang baik. Kita komitmen dengan perilaku-perilaku budaya yang baik, supaya dilihat oleh anak-anak kita dan mereka meniru apa yang kita contohkan kepada mereka. Poin ke-6 adalah bekerja sama, ada ta'awun. Bagaimana kita didik anak-anak kita ini supaya menjadi pribadi yang mandiri, ada taurif atau regenerasi di situ. Supaya anak-anak kita libatkan dalam kegiatan kita, dalam aktivitas kita. Mereka kita didik menjadi pribadi figur yang bisa mandiri. Yang ini dicontohkan Ibrahim ketika membangun Ka'bah, diabadikan di surah Al-Baqarah 127-128. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah bersama dengan putranya Ismail. Maka beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan ini, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha menerima, yang lagi Maha mengetahui. Jadi ada keterlibatan antara ayah dengan putranya, antara ibu dengan putranya, kerjasama dalam rumah tangga selama mereka mampu, ya. Dan ini penting supaya anak-anak kita ini menjadi pribadi-pribadi yang punya kemandirian. Ada beberapa kasus akhir-akhir ini, kejadian bunuh diri di beberapa kampus terkenal di kota-kota besar di Indonesia. Ada di Malang, di Surabaya, di Jakarta, dan lainnya. Mahasiswa-mahasiswi yang sudah tingkat-tingkat akhir itu mengalami depresi, tekanan, stres yang luar biasa. Barangkali karena menggarap skripsi nggak selesai-selesai dan lain-lain. Tapi yang menarik, ada di antara kasus mahasiswa-mahasiswi yang bunuh diri itu meninggalkan pesan atau meninggalkan surat, ya, yang isinya begini kurang lebih. Terima kasih wahai ayah, ibu, mama, papa yang telah memenuhi segala kebutuhanku sehingga aku menjadi orang yang tidak bermanfaat. Coba, ya. Dia dalam tanda kutip diberikan kemanjaan, ya. Diberikan segala fasilitas, keinginannya, kebutuhannya, tetapi dia merasa tidak ada manfaatnya karena tidak bisa bersaing dengan kawan-kawannya, tidak punya kemandirian, semua serba tersedia, serba ada, dan dia tidak punya keinginan. Nah, inilah kekurangannya yang kita kembali kepada kasus ini adalah kita mandirikan mereka dengan kita ajak kerjasama. Kemudian poin ke-7 adalah berwasiat atau memberi nasihat. Ini juga penting, ya. Di samping kita berdialog, kita kasih nasihat waktu-waktu yang tepat, terutama saat mereka dalam kondisi yang happy, yang bahagia. Ada psikolog yang mengatakan jangan memberi nasihat anak-anak kita pada saat mereka sibuk main HP, main gadget. Mereka akan emosi karena konsentrasinya otak kanannya kepada HP, kepada gadgetnya, sehingga dia marah. Tapi kasihlah nasihat ketika habis makan, ya, kita ajak mereka baik makan di rumah atau di luar. Setelah itu kenyang, suasananya happy, ataupun kita ajak rihlah, wisata happy, kita ajak dialog, kita kasih nasihat, pesan-pesan kepada mereka. Insya Allah masuk pesan-pesan kita. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada putra-putranya. Diabadikan di surah Al-Baqarah 132, wa wassa biha Ibrahimu banihi. Dan Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada putra-putranya, wa Yakub, dan begitulah Yakub. Yakub ini kan cucunya Nabi Ibrahim, ya, dari Ishak. Ishak putra Nabi Ibrahim, Yakub adalah cucunya. Yakub inilah yang punya gelar Israel, yang artinya hamba Allah. Bani Israel adalah keturunan Nabi Yakub ini. Yakub adalah ayah daripada Nabi Yusuf, dan Yakub ini punya 12 anak-anak, ya, salah satu Nabi Yusuf, dan dari keturunan yang sangat banyak, antara lain adalah dari Yahuda, yang itu banyak dari keturunannya nabi-nabi dan rasul. Jemaah sekalian, inilah 7 poin yang bisa kita perluas, ya, yang kita kembali kepada Al-Quran, ya. Kalau kita lihat, kita baca ayat-ayat Al-Quran, dialog antara orang tua dengan anaknya paling tidak ada 17 ayat atau 17 tempat orang tua dengan anak-anak. Yang dari 17 itu 14-nya adalah antara ayah dengan anaknya. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub, ada juga Luqman kepada putranya, ya.
Kemudian ada dua antara ibu dengan anaknya, Maryam dengan putranya, kemudian ibunya Nabi Musa dengan Nabi Musa saat masih bayi gitu ya. Yang satu dialog yang tidak diketahui namanya, artinya dari 17 tempat itu 14-nya itu ayah dengan anak-anaknya. Artinya jemaah sekalian, peran orang tua sebagai ini dalam ini adalah ayah, kita semuanya laki-laki kepala rumah tangga, seharusnya komunikasi dengan anak-anak itu lebih banyak, lebih sering daripada ibu kepada anak-anaknya. Jadi banyak kasus istilahnya lapar ayah ya, anak-anak yang nakal, yang kurang perhatian dari ayahnya. Maka inilah mari kita perbaiki bersama-sama. Tidak ada kata berhenti dalam belajar memperbaiki, tidak ada kata terlambat. Mari kita bangun kedekatan dengan anak-anak kita, terutama ayah, anak laki-laki terutama, bagaimana memfigurkan ayahnya. Kalimat-kalimat nasihat yang didengar adalah dari ayahnya. Menjadi contoh teladan pahlawan dalam keluarga adalah ayahnya. Kalau itu, maka insya Allah akan bisa mewarnai anak-anak kita ya. Nabi Yusuf alaihissalam pada saat beliau digoda wanita permaisuri yang sangat cantik jelita, menutup pintu kamar rapat-rapat dan tidak ada orang lain yang melihat. Nabi Yusuf saat itu juga secara manusiawi seorang pemuda juga tergoda. Walaqad hammat bi wa hamma biha. Wanita itu tertarik pada Yusuf, Yusuf juga sama sebagai manusia. Tetapi apa? Kata Allah, laula ar-ra'a burhana rabbih. Seandainya dia tidak melihat bukti tanda-tanda dari Allah. Apa bukti atau tanda-tanda itu? Di samping maknanya adalah keimanan, beliau punya iman, muraqabatullah di hawas Allah Ta'ala. Juga ada ahli tafsir yang mengatakan saat Nabi Yusuf tergoda oleh wanita, beliau melihat di tembok wajah ayahnya yang memberi nasihat, wahai Yusuf, engkau adalah anak seorang nabi, cucu dari nabi, maka tidak pantas kamu melakukan kemaksiatan itu. Itulah inspirasi yang bisa dijadikan ya oleh anak-anak kita. Bagaimana ketika mereka dalam kondisi tergoda apapun melakukan kemaksiatan, di samping mereka ingat pada Allah, mereka juga ingat ayahnya, ingat orang tuanya. Mereka malu apabila melakukan dosa kemaksiatan dengan nama baik keluarganya, terutama dari ayahnya. Inilah pelajaran yang bisa kita ambil, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu lana wa lakum jami'an fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.